Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satrio Damar Panulu akan mencontohkan cara membuat dokumen ilmiah. Ya, langsung saja kita contohkan. Yang pertama yaitu isinya masukkan dulu ya ke Microsoft Word. Lalu untuk yang pertama saya akan memulai dari menyusun ukuran kertasnya. Masuk ke page layout dan memilih size-nya yaitu 4 ya. Nah, untuk margins-nya kita custom. Topnya atasnya itu 3 cm. Untuk kirinya yaitu 4 cm. Bawah 3 cm, kanan 3 cm. Nah, begini kita oke saja. Nah, kenapa ininya berbeda? Karena ini biasanya untuk dibuat makalah itu pasti di sebelah kiri ini dijilidnya dari sebelah kiri sini. Jadi untuk memberikan ruang yang agak banyak. Lalu untuk masuk ke home kita ubah yaitu fontnya ya. Fontnya Times New Roman dan ukurannya 12. Paragrafnya itu kita ratakan. Nah, untuk space-nya biasanya itu 1,5. Nah, langsung kita buat saja ketik. Nah, langsung ke bab 1 pendahuluan. Kita masukkan subjudulnya. Subjudulnya atau isinya anak-anaknya. Untuk membuat subjudul yaitu depan dan setiap awal depannya aja yang hurufnya besar seperti ini. Nah, langsung ke bab 2. Di bab 2 ada
Bab 3 ada metode oleh data. Metode analisis. Bab 4 hasil analisis, lalu hasil penelitian, bab 5 itu ada kesimpulan, saran. Nah, lanjut untuk kita bagian headingnya ya, memasukkan headingnya. Nah, untuk dari halaman judul sampai ke daftar lampiran ataupun huruf yang kapital semua itu heading 1. Untuk subjudul yaitu heading 2, huruf yang tidak semuanya besar memakai heading 2. Nah, lanjut kita lakukan saja, kita blok semua, kita pencet heading 1. Untuk ini heading 2, heading 1 lagi, heading 2, heading 1, heading 2, heading 2, heading 1, heading 2, heading 1. Nah, lalu semuanya diblok saja. Nah, ini kita kembalikan ke font awal, yaitu Times New Roman, tidak usah bold ya, ukuran 12, ininya hitam. Oke, lalu kita masuk ke penomoran. Nah, untuk penomorannya yang di subjudul, ini kita blok saja semua, masuk ke numbering. Nah, untuk yang belum mencobanya pasti belum ada, bisa melakukan define new number format, yaitu seperti ini, 1 titik 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan ini 1.1, 1.2, 1.3. Nah, oh ininya belum ada penggaris, kita ke ininya agar ada penggaris di atas dan di pinggirnya, yaitu ke view ruler. Nah, kita geserkan, lalu kita ini kan kembali. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke bab 2. Bab 2 kita numbering kembali. Nah, berarti untuk bab 2 yang ini tuh, karena saya sudah mencobanya jadi sudah ada. Dan seterusnya.
Ada seperti itu. Untuk sudah seperti ini, kita manfaatkan navigation view. Nah, ke view jet navigation view. Nah, jadi di sini ada seperti ini. Agar tidak mudah ya, ini masih hanya 2 halaman saja, jadi masih tidak terlalu, tapi nanti bila sudah ini ada isinya semua, bisa menjadi 200 atau 300 halaman. Ini sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke materi 2 ya. Nah, kita jadikan satu halaman, satu judul ini semua menjadi satu halaman, yaitu dengan Ctrl Enter, delete, lanjutkan kembali, Ctrl Enter, delete, yaitu Ctrl Enter, delete, Ctrl Enter lagi, delete, Ctrl Enter kembali, delete, Ctrl Enter, delete, Ctrl Enter, delete. Nah, untuk yang di bab 1 pendahuluan ini kita semua di satu paketkan, yaitu sampai ke subjudulnya, yaitu di tujuan dan manfaat penelitian. Baru kita Ctrl Enter. Karena ada lanjutannya, yaitu kita delete saja. Lanjutkan kembali sampai di landasan teori, Ctrl Enter, delete kembali. Nah, Ctrl Enter lagi, delete, Ctrl Enter lagi, delete lagi, Ctrl Enter lagi, delete, terus sampai ke lampiran-lampiran. Nah, sudah semuanya menjadi satu halaman. Lalu kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Halaman judul sampai ke daftar lampiran itu kita menggunakan halaman Romawi, yaitu menggunakan section 1. Dan untuk bab 1 pendahuluan sampai ke lampiran-lampiran itu memakai section 2, memakai angka Latin. Nah, untuk huruf Romawi section 1 itu kita masukkan ke daftar lampiran. Nah, kita lanjut, posisikan kursor di bawah daftar lampiran. Jadi seperti ini. Kita masuk ke page layout, lalu kita pilih bricks, lalu next page. Nah, ini karena ada satu next page ya, udah. Lalu kembali kita ke halaman judul. Nah, kita posisikan ini di bawah. Di bawah halaman judul. Kursor kita posisikan di bawah halaman judul.
lalu kita masuk ke insert page number. Nah, kita format page number. Nah, untuk yang dari halaman judul sampai daftar lampiran itu kan menggunakan huruf Romawi. Nah, number formatnya itu kita pilih yang Romawi. Nah, kita mulai dari 1. Oke. Nah, karena belum ada ya, kita kembali ke page number. Kita posisikan bottom of page-nya itu, kita posisikan si huruf Romawi itu ada di tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, semuanya dari halaman judul sampai daftar lampiran itu sudah huruf Romawi ya. Nah, untuk ke masuk bab 1 sampai ke lampiran-lampiran angka Latin. Nah, ini karena ada 1 itu kita delete saja. Oke, kita close dulu ininya. Yang di bawah daftar lampiran masih ada 1, ini kita delete saja. Nah, karena di bab 1 pendahuluannya itu angka 8 nya harusnya 1, kita masuk kembali ke insert ya. Masuk kembali ke insert, kita pilih page number kembali, format page number ya, kita huruf Latin dari 1. Oke. Nah, sudah langsung menjadi 1 sampai ke lampiran-lampiran itu 7 ya, seperti itu. Lanjut kita ke untuk cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk itu kita yang untuk angka Romawi ini kita klik 2 kali ya, kita inikan dulu hurufnya Times New Roman, ukurannya 12. Nah, sudah seperti itu. Nah, sudah semuanya pasti mengikuti. Oke. Nah, kita masuk ke daftar isi. Kita bold dulu ya. Semuanya harusnya tadi sambil berjalan. Ini untuk ini ukuran 14. Kita di posisi paragraf tengah. Nah, lalu simpan kursor di bawah daftar isi seperti ini. Lanjut kita ke reference, masuk ke pojok kiri atas yaitu table of contents. Nah, kita pilih saja langsung ke automatic table, mau 1 atau 2 bebas. Kita tabel 1. Nah, muncul seperti ini. Nah, karena ini ada contents ya, kita hapus saja, atau bisa kita isi dengan halaman. Kita blok, kita home, lalu ke Times New Roman, kita kecilkan, hitamkan, pindah ke sana. Nah, seperti itu. Nah, bila nanti karena ini masih hanya sedikitnya, bila nanti sudah semuanya sudah berisi, ini kita bisa update. Nah, tinggal klik saja, kita update page number aja, nanti semuanya akan berubah. Contohnya seperti ini. Kita di bab 1 pendahuluan, kita pindahkan tujuan ini ke, nah, tujuan sudah pindah ya ke halaman 2. Nah, kita pindah ke halaman 2, kita masuk ke daftar isi, kita klik, kita update
Oh, sudah berubah tujuan dan manfaat penelitian ke halaman 2. Kita kembalikan kembali ya. Untuk daftar isi otomatis ya seperti ini saja. Lanjut kita ke membuat daftar tabel dan gambar otomatis. Nah, kita masuk ke di bab 1 saja. Kita kursor di belakang latar belakang ya. Nah, lanjut kursor di bawah atau di pinggir latar belakang kita. Bisa di bawah latar, di pinggir kita enter saja. Lalu kita masuk ke insert, lalu kita masukkan tabel. Nah, kita membuat contoh daftar hadir. Nah, ini kita di atasnya ini kita buat dulu daftar hadir, daftar absen ya, daftar absen mahasiswa. Di sini nama, NIM, pertemuan, ini keterangan. Nah, kita geser-geserkan dulu. Nah, 1, 2 nama Satrio, 2 Damar. Untuk M nya misalnya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, untuk di sininya kita untuk pertemuannya ya biasanya di perkuliahan itu ada 16. Nah, kita kasih pizza untuk number row-nya kita 2. Nah, seperti ini. Lalu di sininya kita split cell kembali, di sininya 16. Nah, seperti itu. Oh, ini kelebihan. Nah, oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 saja ya, tadi terhapus atau kita kembalikan dulu semuanya. Nah, ini agar agak lebih besar, kita klik kanan lalu split cell,
16 salah. Begini kita split cell, yang bawahnya 2 ini kita oke. Nah seperti itu. Lalu ininya kita split cell 16 oke. Nah lanjut seperti yang bawahnya, kembali split cell kita 16, enter, split cell kembali 16, enter. Nah sudah seperti ini. Kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 oke. Ini salah ini kan 15. Seperti ini ya. Nah lalu kita di daftar absen siswa itu kita kursornya ada di sebelah daftar di pinggir kiri. Lalu kita judulnya itu di blok. Sudah di blok, kita masuk ke reference, insert caption, kita pilih ini tabel, kita hapus saja. Oh ini pencetin new label ya. Kita ketik tabel 1 1.1. Nah tabel 1 oke. Kita oke. Salah dan begitu. Kita harus di sini masuk ke insert caption. Oke, nah masuk ya. Nah kita ke home, kita kembalikan hurufnya, ini 12, kita hitamkan, ke tengahkan. Nah seperti ini. Nah ini kita copy saja ya biar cepat. Nah ini kita contohkan untuk daftar absen mahasiswi, misalnya daftar absen mahasiswi. Nah kita masukin, kita insert kembali ke reference, insert caption tabel 1 2 ya, sudah ada. Enter, lalu blok kembali, kita rapihkan kembali. Hitamkan. Nah sudah. Lanjut kita coba di bab 2. Nah di bab 2 kita coba tentang ini, kita contoh ini tabel apa ya, tabel daftar kita samakan saja dengan yang tadi.
Untuk ininya kita tulis di sini daftar absen siswa. Kita daftar absen siswa di sini. Dan kita seperti yang awal tadi, kita reference lalu insert caption. Nah, di sini new label karena di sini sudah bubble, jadi kita masuk coba daftar 2. Oke. Nah, seperti ini. Kita rapihkan kembali. Kita enter saja. Nah, setelah itu kita masuk ke daftar tabel. Nah, kita klik, kita hapus di bawah, lanjut ke reference kembali, kita ke insert table of figures. Nah, di sininya kita caption daftar 2. Oke. Ini yang daftar siswa kita yang tabel 1, yang gambar 1 ya, yang tabel 1. Nah, oh salah. Nah, untuk yang daftar tabel yang tadi yang di bab 1 kita insert, sininya kita cari yang tadi kita tulis tabel 1. Nah, sudah masuk ya. Nah, untuk ininya kita karena ada jarak, kita simpan di kursornya di belakang, lalu kita delete. Nah, seperti ini. Nah, di setiap ini sudah seperti itu. Kita masuk ke daftar gambar. Nah, untuk daftar gambar kita masuk ke, kita coba di bab 1 pendahuluan. Nah, di bawahnya saja kita masukkan gambarnya. Kita aplikasikan seperti yang tabel tadi, kita masukkan gambar apa saja yang sedang pandemi. Nah, untuk gambar kita ke tengah kanan, untuk gambar kita di bawahnya. Misalnya gambar COVID-19. Nah, kita di sini seperti yang tadi, kita reference, insert caption, new label, gambar 1 titik. Oke. Nah, seperti ini. Enter. Lalu kita rapihkan kembali. Fontnya ini tidak bold, 12, hitam, tengah. Nah, seperti itu. Kita coba lagi masukkan gambar kita coffee, itu lalu kebesarannya. Lalu tambahkan ini gambar kopi. Kita
masuk kembali ke reference, insert caption, gambar 1.2 ya. Oke, nah seperti ini. Kita rapihkan dulu. Nah, lanjut kita coba di bab 2. Di bab 2 kita kasihkan seperti tadi ya. Kita cari foto apa saja, kaligrafi misalnya. Nah, kita bawahnya kita tengahkan dulu. Kita ketik dan gambar kaligrafi. Nah, terus seperti yang tadi lagi, reference, kita insert, kita insert caption. Nah, karena ini di bab 2 jadi kita new label gambar 2. Oke ya, seperti ini. Kita rapihkan kembali. 12 kita ketengahkan hitam. Nah, sudah seperti ini. Kita coba masuk ke daftar gambar. Kita ini sambil ujiannya kita ketengahkan, kita bold, ukurannya 14. Nah, seperti itu. Nah, sudah seperti ini ya ke pinggir. Nah, ya seperti ini kita masukkan yang tadi ya, kita reference, insert table of figures. Nah, ininya gambar yang 1 tadi. Nah, oke. Nah, muncul langsung kita masukkan yang di bab 2 gambar 2.1. Oke, seperti ini. Nah, untuk ada celah ini kita delete saja. Nah, seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Lanjut kita cara membuat daftar pustaka ya. Untuk daftar pustaka, cara membuat daftar pustaka itu kita mengetik saja di bab 1. Misalnya kita mengetik di mana ya, penuh. Tadi bawah permasalahan saja, ini kecilkan dulu. Permasalahannya misalnya. Nah, lanjut kita di ini kan. Nah, kita permasalahannya itu sebuah truk di jalan tol dengan sebuah bus kota terjadi kecelakaan di jalan kilometer 220. Polisi dan ambulans sedang meluncur ke sana. Nah, sudah seperti ini kita masuk ke
reference. Nah, stylenya ini Alphabet ya, langsung ke insert station, add new shorts. Nah, di sini kita buku saja ya, yang mengedit misalnya si Satrio. Titelnya apa ya, misalnya judulnya kecelakaan tahun 2006 di kota Cianjur, di Bandung ya. Lalu publishernya kita apa ya, sejak kecelakaan beruntun. Langsung kita oke. Nah, di sini udah masuk. Nah, udah seperti itu, kita masuk ke daftar pustaka. Klik di bawah, kita ketengahkan dulu ya, ini kita buat ini yang 14, kita tengahkan. Nah, kita reference kembali bibliografi. Nah, muncul seperti yang tadi. Ininya kita hapus saja. Nah, kita coba dulu bikin di bab 2, tapi ini tidak bisa. Di bab 2 kita misalnya apa ya, kita apa saja lah, misalnya seperti ya. Ininya kita inikan dulu home dan halaman 12 hitam. Nah, sudah seperti ini, kita masuk kembali ke reference, insert station, add new short. Nah, kita coba untuk jurnal. Nah, untuk jurnal kita coba siapa di sini, misalnya James. Sebenarnya ini untuk apa kita apa yang membuat apa tentangnya gitu, tentang perusahaan. Jurnal name-nya yaitu tentang administrasi kita. Ini ya saja tahunnya, tahun berapa, 2006. Nah, ini pagesnya kita coba ini dari page
yaitu 9 sampai 14 ya. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masuk kembali ke daftar pustaka. Nah, seperti di sini. Nah, kita coba reference bibliografi. Nah, muncul dua-duanya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke untuk cara membuat lampiran dan daftar lampiran. Untuk lampiran kita jadikan landscape ya. Nah, kita ke bagi layout ya. Nah, tetapi semuanya ini jadi lampiran ya. Nah, berarti kita harus caranya itu seperti ini. Kursornya di bawah daftar pustaka di sini, kita masuk ke bagi layout, tetap kita fix kembali, kita next page. Nah, seperti ini. Tapi ininya berubah ya, nomornya kita ini dari, berarti kita mulai dari memasukkan ke reference, ke insert page number. Nah, page number ini dari itu 56 ini 7, berarti 7 ya, 7. Ini kita delete saja, delete kembali. Nah, kita di lampirannya kita klik ke landscape. Nah, jadi ini kan semuanya tidak mengikuti jadi landscape. Nah, lampiran ini ada yang itu. Nah, setelah itu lalu bisanya kan di sini lalu buat tabel saja, misalnya 5 kali 3. Seperti ini. Lalu buat tabel di lampirannya seperti ini. Contoh membuat absen siswa. Nah, ininya kita hapus saja, delete tabel. Kita coba yang tadi saja, kita copy. Oh, belum tercopy kayaknya. Nah, seperti inilah. Nah, sudah seperti ini. Kita tulis di sininya. Nah, itu lampiran 1. Kita di sini kita ketik lampiran absen siswa.
Nah, kita seperti tadi ya, sini reference, insert captions, new label, lampiran, satu titik. Oke. Nah, seperti ini kita enter, kita home kembali, kita rapihkan, Times New Roman 12, kemudian di bawah ke tengah kanan, lanjut. Nah, seperti sudah itu, kita mencoba lampiran kedua, yaitu dengan kita ke page layout, kita break kembali, kita next page ya. Nah, di sini kita arrange portrait. Nah, sudah berubah kembali. Kita coba lampirannya memakai foto. Nah, untuk foto ini lampiran. Nah, salah. Kita di sini berarti lampiran foto. Kita di sini kembali klik reference, masuk insert caption, lampiran satu titik. Ininya kita karena sudah bisa halaman, berarti kita lampiran dua titik. Oke. Sudah seperti ini, kita home, kita Times New Roman, kita kurang 2, yang di load, kita ketengahkan, hitamkan, ini juga kita ketengahkan. Oke, sudah seperti ini. Kita masuk ke daftar lampiran. Daftar lampirannya kita coba ketengahkan, kita buat 14. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke reference, table of figures, lampiran 1. Nah, sudah. Kita coba lampiran 2 titik, sudah. Nah, seperti ini, kita delete. Nah, mungkin sudah sekian yang bisa saya praktekkan dari semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, karena saya juga masih belajar dan pertama kali membuat dokumen ilmiah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.